Di dalam bukunya yang fenomenal, Wajah Peradaban Barat, dari hegemoni Kristen hingga ke dominasi liberal sekuler, Ustadz Adian Husaini mengatakan bahwa penyebaran budaya Barat atau Amerika yang didominasi dengan budaya konsumerisme, hedonisme, dan materialisme menjadi tema menarik dalam kajian tentang globalisasi. Globalisasi yang melanda dunia ini ditandai dengan homogenisasi makanan, hiburan, fashion, dan juga pemikiran. Pada kenyataannya, sebenarnya globalisasi ini memang semakin mengarah kepada satu bentuk imperialisme budaya Barat terhadap budaya-budaya lain. Bisa kita pahami apa yang dikatakan Ustadz Adian Husaini tersebut, menilik dari dualisme dan paradoksi Barat itu sendiri atas demokrasi liberal yang mereka usung. Di satu sisi, mereka mengkampanyekan kebebasan. Namun, di sisi lain, mereka menganggap buruk semua nilai yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Walaupun mereka mendukung beberapa bentuk sikap ketidakbebasan, itu hanya dilakukan untuk mengamankan bisnis mereka. Ustadz Adian Husaini juga mengatakan bahwa hegemoni Amerika dalam dunia hiburan dan pembentukan budaya global dapat dikatakan sebagai bentuk penjajahan budaya oleh Amerika. Industri film Amerika dan berbagai stasiun TV-nya mendominasi pembentukan budaya global, dan di balik itu semua terdapat promosi kepentingan Amerika dengan mengekspor modernitas dan mempropagandakan konsumerisme. Globalisasi adalah satu masyarakat post-kapitalis yang mendukung kapitalisme. Ingat sekali kita bagaimana terpengaruhnya kita dulunya di zaman sekolah terhadap apa yang dikatakan Ustadz Adian Husaini ini. Bagaimana kita takjub dengan Coca-Cola, Metallica, Tommy Page yang mampu mengubah setelan rambut anak muda. Begitu juga dengan Keanu Reeves saat melakoni film Speed. Betapa banyak cowok saat itu yang mengubah rambutnya menjadi cepak. Dan saya juga ikutan cepak ala Keanu Reeves saat itu. Berbagai kajian tentang globalisasi ini telah banyak diungkapkan, kata Ustadz Adian Husaini. Namun, menurutnya, kuatnya arus konsumerisme, hedonisme, dan narkotisme yang dijejalkan kepada masyarakat dunia melalui berbagai acara-acara hiburan memang sulit dibendung. Sihir-sihir dunia showbiz begitu menawan dan menyapu akal sehat. Manusia tidak diberi kesempatan untuk berpikir sehat. Sebab itu akan menghambat laju proyek bisnis besar di dunia hiburan. Mode datang silih berganti, artis muncul dan lenyap tanpa henti, terus bergiliran. Manusia terus dijejali cara berpikir pragmatis dan hedonis untuk melahap apa saja, menikmati hidup tanpa peduli apakah cara yang dilakukannya menghancurkan nilai-nilai akhlak dan juga agama. Hidup adalah untuk mengejar kesenangan, sebagaimana mereka pernah diajarkan oleh aliran filsafat Epicureans di zaman Yunani kuno. Kata para filsuf ini, tidaklah perlu memikirkan Tuhan, sebab Tuhan pun tidak peduli dengan manusia dan asik dengan dirinya sendiri. Juga tidak perlu dengan kehidupan setelah mati, sebab setelah mati, manusia sudah tidak ada lagi. Hingga di sini globalisasi juga melibas kaum muslimin. Hanya cara yang sudah terwesternize yang memungkinkan seorang muslim menggilai mode polos tengah yang mempertontonkan perutnya, rambut dicat warna-warni dan aurat diumbar tanpa perhitungan. Cukup mudah mengiyakan apa yang dikatakan Ustadz Adian Husaini itu. Hanya muslim yang pemikirannya sudah terglobalisasi atau terwesternize yang mengakui dan ikut-ikutan meramaikan atau merasa terhibur dengan ajang Miss World. Bahkan ada yang namanya ajang Putri Indonesia, padahal sangatlah absurd menghargai wanita dari sisi fisiknya belaka.
Walaupun ajang Miss-Missan dan putri-putrian tersebut juga memperhitungkan kecerdasan intelektual pesertanya, namun semuanya pada dasarnya beranjak dari kontes kecantikan sebagai landasan utama. Betapa banyak juga guru yang berjuang demi memajukan pendidikan generasi masa depan, namun tidak dihargai. Bahkan hanya digaji sebulan sebesar Rp50.000. Sementara itu di ajang Miss-Missan dan putri-putrian, perempuan bukan kecerdasan dan intelektualitasnya yang diutamakan, tapi itu mendapatkan penghargaan dengan sangat wah. Kita tidak mengatakan semua yang datang dari barat adalah keburukan, namun kita harus memilah mana yang sesuai dan mana yang harus kita tinggalkan agar kita tidak terjajah secara tidak sadar.